Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di belakang kita ini lagi kebun yang akan kita buka untuk tanaman cabai dan semangka. Ada sekitar luasnya sekitar 3 hektar. Di sebelah saya masih ada Pak Mardianto. Kita akan lanjutin obrolan tentang persiapan tanam, Pak. Karena sekarang ini udah selesai pengolahan tanah. Nah, ini kita saatnya action nih. Nah, saatnya action. Kemarin kan Bapak ngajuin saya tuh untuk saya belajarnya untuk membeli apa nih supaya nggak banyak yang dibeli, nggak taunya salah kan gitu. Nah, kemarin pas udah ke toko, sekarang saya udah stok untuk persiapan lahan. Ada bahan aktifnya fipronil granul 0,5 GR, terus sama ini bahan aktifnya Propamocap 722 gram per liter. Nah, ini beli untuk kalau teman-teman buka lahan, ini 2 ya wajib yang harus ada di awal. Nah, kita bahas satu-satu. Dimulai dari ini nih, Pak, fipronil 0,5 GR. Ini fungsinya apa, Pak? Ya, jadi seperti tadi melanjutkan apa yang kita ceritakan waktu itu, yang kita sudah identifikasi di masalah potensi masalah. Potensi masalah. Nah, kemarin kan kita masih teori nih. Ya. Masih di meja. Betul. Nah, sekarang kita sudah di lapangan. Nah, di lapangan ini kan kita lihat nih, kita sudah mulai memasukkan pupuk kandang. Kita sudah mulai tes pH. Apa segala macam. Makanya kita sudah melakukan pengapuran dan lain-lain. Nah, kita sekarang sudah bisa melihat secara lebih dekat karena mungkin ini tinggal butuh berapa hari lagi sampai tutup mulsa ya. Kalau kita kemarin hitung-hitungan pakai mesin traktor itu, tutup bulan itu mungkin sekitar 1 minggu dari sekarang. Ya. 1 minggu udah jalan mau nutup mulsa. Ya. Sekarang status kita adalah kita mengaplikasikan pupuk kandang nih. Nah, sebelum bicara tentang pupuk kandang, kita bicara tentang bahwa lahan ini adalah lahan perawan. Oh ya, lahan perawan. Lahan perawan ini penting sekali nih. Karena apa namanya, lahan perawan tuh dulunya kan bekas hutan ya. Bekas hutan itu mempunyai kebun, Pak. Nanti kalau hutan disangka kita botakin hutan lagi. Jadi bekas kebun karet. Kebun karet. Atau kebun warga. Iya, ada kebun warga. Nangka apa segala macam. Macam-macam. Jadi intinya memang belum pernah ditanami tanaman hortikultura, mau cabai mau semangka. Belum, nah, yang pertama adalah kita identifikasi adalah penyakit dan hama tanah. Nah, sekarang karena kita bicara fipronil, apa sih hama-hama yang muncul? Potensi muncul karena melihat ini. Yang pertama adalah rayap. Ya, karena apa? Rayap itu adalah pemakan bahan organik, baik yang dalam bentuk batang yang hidup maupun yang sudah mati. Ya. Nah, ini jenisnya terutama adalah rayap, kita sebutnya adalah Coptotermes. Ya, Coptotermes itu yang bisa memakan jaringan hidup juga. Biasa memakan jaringan hidup. Bukan jaringan mati juga dimakan, jaringan hidup. Nah, maka itu di tanah-tanah yang baru dibuka ini potensi sekali. Nah, maka itu kita membutuhkan insektisida tanah yang mampu mengendalikan rayap. Nah, fipronil ini adalah salah satu insektisida yang sangat efektif untuk mengendalikan rayap. Nah, dengan apa namanya, dia menyebutnya sebagai mode of action itu adalah koloni destruktor. Ya, jadi dia kalau umpamanya dinempel di satu rayap pekerja, itu akan dibawa sampai ratunya, sehingga ratunya mati, sehingga koloninya bisa habis. Nah, itu adalah salah satu keunggulan fipronil yang dalam hal ini. Kenapa sih kita menggunakan fipronil? Kenapa nggak yang lain kan gitu ya? Yang kedua adalah pupuk kandang yang kita bawa ini memiliki potensi untuk
membawa uret. Uret. Ya, jadi apa namanya? Apa ya? Uret Apa ya? Saya juga bingung. Yang warna putih itu lah. Ya, nanti kita ada- tampilin ya, yo. tampilan ya, ada lipidiota, macam-macam, tapi uret yang besar, uret yang kecil Ya, gitu ya. nah. Nah, yang nantinya uret ini adalah sebenarnya kumbang, Akan jadi kumbang. Nah, biasanya kumbang-kumbang itu bertelur di bahan organik. Nah, bahan organik itu termasuk pupuk kandang yang lama didiamkan. Oh. Itu dia akan menjadi tempat Karena- bertelurnya kumbang. Nah, Nah, udah adem ya. betul. Nah, kita bawa nih ke sini. Nah, ini kita sedang membawa potensi telur Kumbang. kumbang. Nah, kumbang ini yang jadinya itu akan yang masalah buat kita bukan kumbangnya, tapi uretnya. Uretnya. Nah, sebelum jadi Kumbang. kumbang. Nah, Sebelum itu dia keluar dari tanah. yaitu potensi. Nah, itu apa? Bisa memotong Oh, motong akar apa batang? pangkal batang, ini bisa ambruk. Oh. Gitu, uret dari mulai akar sampai pangkal batang. Itu bukan cuma ambruk, tapi biasanya mati gitu. Mati, ya. Untuk tanaman, apalagi kita mau nanam cabai ya. Iya. Akarnya sangat terbatas. Nanti kalau kita khawatir, nah maka itu kita kan pengen yang one shot lah. Oke. Ya, supaya nggak macem-macem apa yang kita pakai ya, supaya kembali lagi ke ekonomis. Ekonomi. Maka itu pilihan kita adalah Fipronil. Fipronil. Ini kita nggak di endorse ini. Enggak, makanya ini Fipronil. Kita ngomong Fipronil, ada mereknya Roygen, tapi Ah. kita ngomongnya Fipronil, Fipronil. ya. Granul ya. Nah, kalau di pasaran itu, Pak, kan itu ada berapa jenis sih yang diperuntukkan untuk insektisida untuk diperlakukan di tanah gitu? Di pasaran nggak banyak ya. Yang paling umum tentunya tadi karbofuran, Karbofuran, ada Fipronil, Fipronil, ada Diasinon. Diasinon. Yang ini yang masih umum lah ya. Berarti untuk tanah itu Saya ada juga satu Oksamil ya, Oksamil. Oksamil. artinya di pasaran di toko Indonesia ya, di Ya, toko-toko di Indonesia. Yang paling umum itu ada Yang paling tiga, umum ada 3 ya. Fipronil, Fipronil, karbofuran, Karbofuran, Diasinon. Diasinon. Nah, Itu dari 3 bahan aktif ini sama atau beda punya oh beda. fungsinya? Ini kan satu Diasinon, memang Diasinon ya. Diasinon. Diasinon itu golongan yang sangat tua. Nah, biasanya untuk uret. Nah, makanya dia kandungannya formulasinya Diasinon itu biasanya 10%, 10G. Oke, Nah, tapi kita agak sulit nih. Nggak tahu, saya udah agak jarang nih nemuin melihat. itu di pasaran ya. Ya ada di sini beberapa daerah, tapi saya kalau daerah kita ini kayaknya nggak begitu Oke. ini. Nah, yang kedua adalah generasi yang lebih muda atau sebenarnya seangkatan tapi lebih muda lah, saya bilang itu karbofuran. Karbofuran, Nah, karbofuran itu biasanya formulasi yang umum 3GR. 3GR ya. Nah, apa namanya? Nah, yang ketiga ini Fipronil. Fipronil. Ini relatif yang paling baru. paling baru. Yang paling baru, spektrumnya Paling lebih- muda ya, bukan paling baru lah, paling muda di antara. Ya di antara ini dua ya ini. paling muda. Itu maka itu pengguna apa namanya? Formulasinya itu hanya 0,3, Oh, masih 0,5. Ini Ya, 0,5. Nah, yang lain kan 10%. kecil. 3 kalau apa namanya? Karbofuran 3GR artinya 3%. Ya. Nah, ini cuma 0,3% sampai 0,5%. Yang kita pakai ini yang 0,5% kandungannya. Tadi kan ada kalau yang Fipronil kita udah kupas tuh, Pak. Tapi kalau yang teman-teman nih, lahannya mungkin kan ada yang beda-beda ya. Iya, iya. Nah, itu kalau saya mau golongkan nih, karbofuran itu rekomendasinya untuk lahan seperti apa? Sebenarnya sama karbofuran, Diasinon itu untuk uret juga bagus. Bagus. Nah, tapi kalau untuk rayap saya pikir Fipronil lebih efektif. Oke. Nah, makanya kita kan daerah baru nih. Daerah baru ya. Nah, tapi kalau umpamanya secara umum kan hampir bukan tidak mungkin ya, tidak ada nanam cabai nggak pakai pupuk kandang kan? Nggak mungkin. Hampir semuanya. Nah, pupuk kandang itu tadi membawa potensi uret. Uret. Nah, maka itu kita perlu insektisida granul. Yang kita aplikasikan sebelum tutup mulsa. Tutup mulsa ya. Oke. Ya berarti artinya mungkin kan teman-teman nih yang paling sering kan pakai di daerah-daerah sentra itu karbofuran toh, Pak. Iya, Ya kan? iya. Karbofuran. Mungkin karena Fipronil juga mungkin belum Populer ya namanya. karbofuran ya. Betul. Karbofuran ya, karena tadi karbofuran udah lama ya. Betul. Udah lama, jadi udah dikenal masyarakat dan Iya. memang efektif di uret. Tapi kalau dirayap lebih efektif Fipronil. Fipronil menurut pengalaman saya. Menurut pengalaman Bapak. Iya. Oke. Nah, jadi ini kita udah
stok ini karena kita buka lahan. Jadi jangan sampai teman-teman buka lahan dulu baru nyariin fipronil atau nyariin uradan atau nyariin bahan aktif lainnya. Tapi adalah pilih dulu, beli, bawa pulang, baru besoknya buka lahan. Supaya apa? Supaya tahu, oh ternyata udah punya barang. Takutnya nyari fipronil, nyari itu kan takutnya nggak mudah. Apalagi di daerah seperti kita ini. Ya, apalagi yang baru mau buka lahan di tempat-tempat yang bukan sentra pertanian. Iya. Nah itu harus di manajemen yang benar. Nah berarti kalau di tanah kita udah kurang lebih itu Pak. Apa ada lagi Pak? Untuk insektisida termasuk ada ulat tanah lah, tapi sudah kita cover lah. Oke. Nah Pak, kalau misalnya teman-teman misalnya saya mau organik aja, itu ada rekomendasi Pak? Rekomendasi kalau yang pertama organik. Kalau mau ini organik persiapannya lebih ekstrim lagi. Nah, contoh pupuk kandangnya sudah difermentasi belum? Bisa nggak kira-kira memfermentasi 20-30 ton ya untuk 1 hektar? Nah jadi gini, ini yang menarik Pak. Berarti semua orang tidak ingin organik. Cuma kenyataannya kalau untuk bicara budidaya yang luas 1 hektar ini perlu pupuk kandang sekitar rekomendasinya tuh 2 kilo, ya kurang lebih sekitar 20 ton sampai 40 ton. 20-40 ton. Ya 20-40 ton itu berarti setara kalau 1 truk itu 7 ton. 3 sampai 9 ton berarti. Ya pokoknya 3 sampai 5 truk lah. Nah, gitu. 3 truk itu dibungkus, disemprot pakai bakteri. Iya. Nah, sedangkan nanam ini harus rempak. Maksudnya butuh waktu yang panjang kan. Nah, artinya kalau teman-teman yang main organik untuk menghindari uret mungkin bisa ya Pak ya. Tapi untuk menghindari rayap di lahan baru, lahan baru kan rayap ada di lahan. Nah, itu berarti kan mungkin ada teman-teman yang organik punya trik khusus. Kalau uret tadi bisa dikendalikan, tapi kalau rayap itu udah dari lahan yang baru, makanya harus hati-hati dirayap. Nah, oleh karena itu kalau yang menanam organik bisa aja tanpa bahan aktif fipronil dan teman-teman lainnya, cuma persiapan lahannya harus benar-benar matang dan punya lahan yang cukup besar untuk mengkomposkan atau mensterilisasikan pupuk kandang sebanyak 40 ton. 40 ton. Bahkan harusnya kalau organik lebih banyak lagi Pak. Iya, karena kan mengharapkan nanti pupuknya lebih banyak ditumpukan kepada pupuk organik. Jadi persiapan ini. Nah, sebenarnya kan tadi kalau sekalian bahas organik ya. Karena kalau pupuk organik kan pupuk organik ini yang paling besar kan kontennya hanya nitrogen. Oh, iya. Untuk PK apa segala macam sangat minim lah. Karena belum terjadi pelapukan yang ini. Hanya nitrogen lah yang nitrogen ya. Ya, artinya kalau yang teman-teman organik ini mungkin untuk mengendalikan urat bagaimana, untuk mengendalikan rayap bagaimana. Kalau urat sudah kita jawab, artinya tinggal fermentasi pupuk kandangnya yang harus benar-benar matang. Ya. Dan kalau menanam luas, menanam 1 hektar itu perlu sekitar 40 ton. Ya. Itu harus pikirin benar-benar cara mengkomposternya 40 ton. Ya. Nah, kalau yang untuk pupuk apa segala macam nanti kita kupas lagi Pak untuk yang organiknya. Kayak pupuk kandang tuh mengandung berapa sih CN-nya. Terus persiapan lahan berarti kita udah komplit persiapan lahan sebelum tutup musa. Sebelum tutup musa ya. Persiapan lahan sebelum tutup musa. Saya rangkum ini lahan baru. Dulunya ini bekas pelapukan batang-batang karet, ada nangka, yang lain segala macam. Nah, itu potensi untuk adanya sarang rayap. Kita nyari bahan aktif yang cocok untuk lebih efektif untuk rayap. Nah, hari ini kita gunakan fipronil dengan 0,5 GR. Orang nggak jadi nutup musa gitu. Dan ini diaplikasikannya ketika pupuk kandang udah dibajak atau udah di rotari bentuk bedengan, baru ditabur di atasnya dengan dosis berapa Pak rata-rata? Kalau saya saran ini paling tidak itu 10 kilo sampai 20 kilo per hektar. 10 sampai 20 kilo per hektar. Ya. Berarti kalau dosis berarti hampir sama dengan bahan aktif lainnya. Karbopuran juga saya dosisnya juga segitu. 10-20 walaupun di sini rekomendasinya 5. Ini kan untuk padi. Oh iya, ini untuk padi. Untuk padi lebih rendah. Lebih rendah karena dia ini ya, bedengannya nyampur gitu ya, nggak bisa. Nah, dan air kan. Dan air dan jarang rayap di padi ya. Ya enggak. Itu lebih kalau padi itu lebih ke pengerek batang. Pengerek batang. Ya. Nah, artinya itu sekarang kita
udah cukup ngebahas tentang tanah. Teman-teman aplikasikan di kebunnya masing-masing. Semoga tanamannya bisa tumbuh sehat dan subur. Emang terakhir nih Pak, sebelum apa sih dampaknya ketika tidak melakukan treatment ini Pak? Waduh, ini kan apa namanya, tanaman umur di bawah 1 bulan. Itu kan sama lah seperti kita melihara tadi di yang rawan pertama kan persemaian. Nah, begitu pindah tanam, yang namanya tanaman ini kan butuh beradaptasi. Dia sedang beradaptasi dengan lingkungan, dengan makanan baru, akarnya belum kokoh, belum banyak, tiba-tiba dimakan uret, gitu. Nah, atau rayap, kan gitu. Nah, begitu dengan kondisi seperti ini, kalau tidak kita lakukan secara preventif, ini bisa kematian bisa lebih dari separuh. Oh, 50%. Iya, bisa lebih gitu kalau tergantung daerahnya gitu ya, tergantung daerahnya. Tapi pengalaman saya seperti itu gitu loh. Bahwa ngeliat, kok begitu ditanam seminggu kemudian itu atau 2 minggu kemudian itu hilang. rebah Atau hilang. Atau kok mati gitu kan. Mati padahal nggak ada penyakit, nggak ada apa. Nah, itulah biasanya hama-hama tanah. Nah, itu berarti sangat bahaya sekali kalau teman-teman persiapan lahannya tidak diperhitungkan matang-matang untuk pencegahan uret dan rayap. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu ke pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so well.